Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maulidiyah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh Pasal 21. Sebelum kita mengetahui PPh Pasal 21, lebih dalam kita harus mengetahui apa itu PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, BPJS tenaga kerja, dan lain-lain. Badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian selanjutnya terkait dasar hukum PPh Pasal 21, pastinya Undang-Undang PPh semana-mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian yang kedua, aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor per-16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, siapa aja sih yang terlibat dan yang tidak terlibat dalam mekanisme Pasal 21? Nah, di sini yang terlibat dalam mekanisme PPh Pasal 21 adalah yang pertama, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemulusan hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komis, fee, dan lain-lain. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan di antara lain berupa uang saku, uang registrasi, uang rapat, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh melalui Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan
tunjangan hari tua atau badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, Peraturan Pajak Pasal 21. Wajib pajak atas PPh Pasal 21 adalah pegawai penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga ahli. Yang kedua, bintang film. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, peneliti. Yang kelima, penugasan. Yang keenam, dewan pengawasan. Yang ketujuh, peserta pertemuan sidang. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang ditemui dalam PPh Pasal 21. Menurut Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota kandung seperti keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak per bulannya. 4.500.000 untuk diri wajib pajak. 375 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Dan 375 juta untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya yaitu tarif progresif PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh menghitungkan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 30%. Sedangkan untuk wajib pajak
yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada pajak yang tidak memiliki NPWP. Nah, terkait kapan terhutang PPh pasal 21 ini, kapan itu PPh 21 terhutang, yaitu PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terhutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terhutangnya penghasilan. Kemudian pasal 21 bagi pemotong PPh pasal 21 bagi pemotong PPh pasal 21 pasal 26 untuk setiap masa pajak. Setiap terhutang masa pajak pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terhutang penghasilan bersangkutan. Itu terkait kapan PPh pasal 21 terhutang. Selanjutnya, kapan sih PPh pasal 21 harus disetor dan lapor? Nah, ini setor dan lapornya. PPh pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 21 paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketiga, apabila batas setor dan lapor jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah hari kerja berikutnya. Nah, kesimpulannya adalah setiap profesi yang mendapatkan penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 21. Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak yang diatur oleh dasar hukum pengenaan pajak penghasilan. Semua penghasilan profesi akan dipotong oleh perusahaan di mana dia bekerja agar tidak menjadi pajak terhutang. Bagi Anda pemilik usaha, tentu terhitung pajak karyawan dan pajak badan usaha tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan diberlakunya sanksi dan hukuman dari negara bagi perusahaan yang tidak taat dalam penyebaran dan pelaporan pajak. Hal ini akan berdampak pada operasi bisnis secara keseluruhan. Perhitungan pajak yang baik dan faktual berasal dari proses pembukaan yang benar dan sesuai standar jika Anda adalah pemilik bisnis. Ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai kebutuhan bisnis dan memiliki fitur perpajakan yang lengkap. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.